Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, and welcome to channel Super Kevin. Pada video kali ini yang suasananya sedikit berisik karena di depan rumah, gue mau sharing ke kalian sedikit tips untuk membuka, untuk kalian yang membuka atau mencopotin si ini ya guys, si dashboard atau speedometer dari Suzuki GSX-R 150. Nah, kebetulan di sini gue mau ganti dashboardnya, itu menggunakan dashboard motif karbon seperti ini. Jadi ini aslinya yang sudah dilapisi dengan maksudnya karbon Kevlar. Dan untuk mencopotin si cover depannya ini atau si speedometernya, itu kita harus mencabut full ini cover bagian depan. Jadi pertama-tama step yang harus kalian lakukan adalah copotin spionnya dulu. Nah, ini spionnya ada masing-masing 2 baut ya, ini menggunakan baut L. Lalu kalian juga harus copotin ini guys, ini kasih lampu ya biar sedikit terang. Di sini ini kebetulan udah dicopotin ya. Ini juga baut L, ada 1 2 3 4 5, dan di sini 6. Nah, di sini ada total 6 baut L. Dan nanti baut L-nya itu berbeda ya. Satu ini berbeda, satu baut seperti ini guys. Ini yang lebih panjang. Ada juga yang lainnya lebih pendek. Jadi hanya ada 2 tipe. Nah, yang lebih panjang ini itu nanti letaknya di sini guys, yang lebih panjang. Nih, yang di bagian dalam. Lalu di step berikutnya kalian copotin di sini ada pin lock ya, pin lock yang modelnya nah seperti ini. Itu nanti tengahnya ditekan, nanti baru bisa dicongkel. Itu ada 1 2, sini 2, terus ini 3, dan di sebelah sini ada 4. Jadi totalnya ada 4 baut pin lock. Lalu sangat disarankan juga kalian copotin si ini ya, fairing samping. Memang nih buat ganti dashboardnya atau copotin speedometernya memang rada ribet ini guys. Nah, kalau untuk copotin bodi samping itu di sini ada baut 1, ini baut tancap. Di sini 2 baut L, 3 baut L. Ini untuk bagian samping ya. Sebelahnya pun juga sama. Kalian copotin baut ini 1 baut tancap. Lalu ini 2 baut L, dan ini juga yang ketiga baut L. Nah, lalu di bagian depannya itu ada baut yang ngumpet nih guys. Coba ya, sebentar gue ambil center dulu. Nah, di situ tuh guys, itu ada 1 baut tancap. Otomatis sebelah sini juga ada 2 berarti. Lalu di bawah si ini nih guys. Nah, di bawah plat nomor ini ada baut tancap lagi, pakai kunci plus, pakai obeng plus 1, dan di sebelahnya juga ada nih, di sini ini sedikit ketutupan ya. Jadi ada di situ 1 2 3, di sebelah sininya 4. Lalu di situ guys, nah itu ada baut lagi 5, itu juga pakai baut tancap ya. Dan di sini juga ada baut tancap. Jadi totalnya tadi ada 6 ya, ada 6 baut tancap yang harus kalian buka. Nah, setelah baut-baut di bodi samping ini terlepas, ini kan bisa kita copotin segini sedikit ya. Kenapa ini harus dilepas? Karena nanti di dalam nih guys, tujuannya itu ada 1 baut, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini nih. Nah, tuh guys tuh. Itu ada 1 baut di dalam yang ngumpet. Dan si baut ini dia megang si cover depannya. Jadi ini harus dicopotin nih baut ini. Ini ada 2 kiri kanan. Jadi kalau ini nggak kita copotin bodi sampingnya, ini sangat susah dan hampir impossible ya untuk akses si baut ini. Oke, sekarang gue copotin dulu aja samping-sampingnya, direnggangin dikit supaya lebih gampang ngebuka si baut yang di dalam. Nah, kalau udah dicopotin gini nih guys, ini baru jelas kelihatan itu bautnya yang ngiket si visor depan, dan di sebelahnya juga sama ya. Nah, baut itu. Nah, jadi kita harus copotin baut itu tuh 2 kiri kanan. Nah, kalau baut tadi 2 itu udah dicabut ya, udah dibuka,
itu buka si visornya gampang sekali nih bagian depannya. Jadi dia ngikatnya ke baut ini nih, satu, terus ini dua, ini di dashboard, sama yang ini nih, tiga nih. Itu dia ngikat ke baut yang tadi ya, yang ngumpet di dalam. Jadi setelahnya gampang banget dicopotin. Untuk visor kalian nggak usah copotin, diemin aja di sana. Nah lalu berikutnya tinggal kalian copotin satu baut lagi. Ini ada satu baut ya di sini nih. Nah ini baut yang ngikat si speedometer. Jadi buka baut ini pakai kunci plus, pakai kobeng plus. Nanti setelahnya sudah bisa kalian cabut semua. Dan untuk mencabut si dashboardnya ini kalian harus hati-hati banget. Ini gue kena korban ya. Jadi dia nanti ada nipple-nya ini nih. Nipple-nya ini nanti dia tuh nancep di sini nih guys. Nih di lubang ini. Nah di lubang ini bawahnya itu ada karet penjepitnya gitu tuh ya. Jadi kayak ngunci dia di sini. Lalu yang harus hati-hati lagi ini soket ke soket ke ini speedometer. Ini kalian cabut dulu. Modelnya dia tekanannya di dalam nih pinnya. Kalian tekan, cabut. Lalu di bagian sini nih guys. Nah ini nih ada satu baut ini. Ini nanti dia nempel ke sini nih. Nah jadi dia nih nempel di situ tuh. Nah ini juga harus kalian cabut. Dan sorry. Dan yang harus kalian harus hati-hati tuh si ini guys, yang paling susah nih, speedometer. Nah ini kan ada karet-karetnya ya. Karetnya itu tadi di dalam sini semua. Model karetnya seperti ini. Jadi nanti kalian harus copotin untuk pasang di dashboard baru. Dan ini korban nih, patah nih guys, si kakinya speedometer ini. Jadi kakinya itu dia hanya mengunci model gini ya, mengunci ke karet ini nanti nih, mengunci ke karet yang karetnya itu ada di sini. Jadi untuk bukanya kalian harus benar-benar sangat hati-hati banget. Kalau bisa disemprot aja dulu sama WD-40 atau pelumas lainnya supaya ini gampang nih dibukanya. Ini tadi gue paksa, akhirnya yang sebelah putus. Oke, jadi ini udah dipasang, udah selesai dirapihin. Jadi untuk pemasangannya kalian lihat mundur aja videonya, step-step yang mana dulu yang harus dipasang. Dan yang penting kuncinya harus sabar. Kalau pas dimasukin itu kurang ngeplak ya, jangan dipaksain. Itu harus pelan-pelan cari posisi yang benar. Tapi setelah ganti dashboard karbon ini, ada minusnya, yaitu ini nih guys di sini. Pin locknya yang model kancing colok itu nggak bisa dipakai lagi di semua sisinya. Nah ini nggak bisa dipakai lagi karena bahan si dashboardnya ini menjadi lebih tebal ya. Kalau aslinya kan dia hanya plastik, tapi kalau ini part aslinya yang plastik dilapisi sama karbon Kevlar. Jadi dia lebih tebal sedikit sehingga di bagian sini kancingnya tidak cukup panjang. Tapi hasilnya itu ya, kalau karbon itu memang benar-benar obat ganteng instan untuk di motor. Itu setelah teraplikasi, wah jadi kesan mewahnya mewah dan racy gitu kesannya. Ini keren banget sih dipakai seperti ini. Oke, jadi sekian dulu guys video pemasangan dashboard ini, cara bongkarnya dan juga untuk cara bongkar si speedometer. Dan sekali lagi sorry karena videonya berisik karena direkam di depan, jadi suara-suara yang lain ikut masuk. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dalam memodifikasi motor kalian, terutama Suzuki GSX R150. So jika kalian suka, please klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian, dan akhir kata, Super Kevin, ciao. Dan untuk kancing pin locknya kemarin gua udah ketemu gantinya. Itu kalian bisa ganti pakai pin lock ini. Ini adalah pin lock spare part dari Yamaha. Ini pin lock untuk body di Yamaha MT25. Dan ini dia kode spare partnya 90269068812. Jadi kalian bisa datang aja langsung ke bengkel Yamaha terus bilang mau beli spare part dengan nomor kodenya yang tadi itu ya. Dan pin lock dari spare part Yamaha ini besarnya pas, jadi kalian gak harus bor lagi atau gak harus kalian paksa.
Dan yang lebih enaknya lagi, dia modelnya ngancinya itu pakai seperti ada ulirnya ya, kayak baut. Jadi kalian bisa pakai obeng plus atau bisa langsung ditekan, dan ini lebih paten kuncinya. Oh ya, di video sebelumnya itu kaki dudukan dari si speedometernya itu kan putus ya guys, karena keras banget. Jadi tapi itu nggak usah khawatir, karena ternyata di luaran itu ada yang jual ininya doang nih guys, dudukan bawahnya doang, mungkin yang patah. Jadi hanya dijual ininya aja. Kalau ini beli baru sih 100.000 ya, atau kemarin gue sempat lihat juga ada yang jual second 45.000. Jadi ini bisa diganti belakangnya doang dudukannya. Jadi hanya tinggal buka 4 baut di sini nih, yang lubang-lubang ini 4 baut. Setelah itu langsung dicabut dan dipasang yang barunya, terus tinggal dipaut lagi. Jadi karet-karet sealnya itu ngikut ada di speedometernya.